saya Tina Lestari. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host di acara POVA, Podcast on Fatsun, Update and Interactive. Nah, kali ini saya ditemenin sama dua narasumber kita nih. Ada Kak Fahmi dan ada Nuraini. Mereka berdua ini sebagai ketua pelaksana dan peserta di acara kunjungan media kemarin yang diadain sama LPM Fatsun. Nah, buat Kak Fahmi sama Nuraini, bisa disapa teman-teman semua yang ada di rumah. Hai. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, beberapa minggu yang lalu LPM Fatsun mengadakan acara kunjungan media ke Jakarta. Nah, di sana mereka mengunjungi beberapa tempat, diantaranya ada TV Parlemen, ada Edu Online, Perpustakaan Nasional, dan LIPI. Nah, untuk itu kita kepo-kepo yuk, kita tanya-tanya sama Kak Fahmi, sama Nuraini, apa aja sih yang mereka dapat di acara kemarin itu, seru gak sih, gitu-gitu ya. Kita tanya nih. Buat Kak Fahmi, kunjungan media kemarin itu apa sih gitu? Kenapa bisa kunjungan media sebutannya gitu? Ya, mungkin kunjungan media sendiri kan jelas ya, namanya kan kunjungan media. Berarti kan kita mengunjungi media-media yang ada di beberapa tempat. Jadi kunjungan media itu ya program kerja juga dari divisi kami, yaitu divisi penelitian dan pengembangan di LPM Fatsun. Jadi itu sih. Oh, tujuannya kemarin ngadain kunjungan media itu apa sih Kak? Ya, tujuannya sih yang paling utama sih kita ingin mengetahui gitu kan bagaimana cara kerja media-media di luar LPM Fatsun sendiri, karena kan LPM Fatsun kan merupakan organisasi atau UKM yang memang konsen di bidang media. Tapi kan kita ingin mencoba untuk kayak apa ya, sedikit mengetahui di luar LPM Fatsun tuh media-medianya kayak gimana sih gitu kan, proses, cara kerjanya, produksinya, terus bagaimana mereka mengeluarkan konten. Itu sih yang paling penting. Oh gitu ya Kak, dari semua itu ada nggak sih kesulitan gitu atau kendala saat kunjungan media itu berlangsung? Ya, kalau kendala sih pasti ada kan ya, karena di sana kan kita tuh 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam kita kendala tuh ya, ada beberapa media juga yang emang mendadak buat dibatalin tuh. Tadi kita kan fixnya 4 gitu kan, ada beberapa media yang emang batal di menuju hari-hari hari. Oh, jadi ada beberapa media yang batal dikunjungin. Nah, perasaannya kayak gimana? Kecewa atau enggak? Atau ada planning nggak sih dari kunjungan media yang batal itu? Ya mungkin kecewa sih emang jelas ya, tapi kan emang karena sikon juga, kita juga harus mengerti kondisi mereka gitu kan. Enggak apa ya, mereka juga mungkin sudah berusaha untuk menerima kita, cuman kan karena semenjak pandemi juga gitu kan, jadi rada sulit gitu buat kita untuk mengunjungi media tersebut. Kadang beberapa media kan emang punya aturan dan regulasinya tersendiri sih, jadi kita mungkin bisa memahaminya saja. Oh, jadi kan kemarin tuh gagal tuh. Nah, ada plan lain gak sih? Kan udah, kan gitu, apa sih namanya, keluar dari rencana tuh. Nah, ada gak sih rencana lainnya selain ke tempat-tempat itu? Ya ada sih, cuman kan kita lebih ke memaksimalkan gitu loh. Kayak tadi di 4 tempat, kita harus maksimalin di 2 tempatnya gitu kan. Akhirnya kan, tapi ada untungnya juga sih dengan gagalnya, kita bisa lebih konsen untuk mengunjungi media-media tersebut yang kita bisa. Kayak kemarin kan kita tuh seharian full di TV Parlemen gitu kan, kita keluar masuk gedung DPR dan melihat bagaimana produksi media TV Parlemen itu memproduksi berita dan lain sebagainya sih. Oh gitu ya Kak. Nah, persiapan apa aja sih yang disiapin sebelum kunjungan media itu berlangsung gitu? Kayak berapa lama persiapannya, terus ngadain acara kunjungan media ini kesulitannya apa gitu? Bisa ceritain nih sama teman-teman Fatsunis di rumah. Kalau persiapan sih emang cukup lama ya, kita hampir 2 mingguan gitu, 2 mingguan sebelum hari. Nah itu kan kita juga dibantu sama pembina, kita kan banyak terima kasih juga pembina itu ya, dengan jaringan yang dimilikinya kita merasa terbantu untuk menghubungkan gitu loh channel-channel, karena pas di awal tuh kita kan punya 2 pilihan gitu kan. Nah, mau di Jakarta atau di Jogja nih, media mana yang mau menerima kita nih, karena tahu sendiri pasca pandemi itu beberapa media itu emang sulit buat menerima kunjungan. Tapi dengan adanya Bapak pembina gitu kan yang membantu kita untuk mencari media-media tersebut, alhamdulillah sih kita dapat gitu. Alhamdulillah ya.
Nah, untuk itu apa harapan kedepannya buat acara kunjungan media ini? Terus kunjungan media ini bakal diadain tahun ini doang apa di tahun kepengurusan baru? Mungkin ya kalau kunjungan media itu sebenarnya setiap tahun harus ada gitu kan, itu kan bagian dari program kerja juga yang memang sudah direncanakan. Jadi kemungkinan besar di tahun depan juga ada lagi kunjungan media karena emang program kerja rutinan 1 tahun. Oh, emang kunjungan media ini emang harus ke apa namanya, ke TV-TV gitu atau kemana? Nggak mesti sih, yang penting tapi lebih diutamakan sih ke lembaga-lembaga yang notabene apa ya konsen di bidang media gitu kan, kayak walaupun nggak mesti ke situ juga tapi diutamakan ke situ. Ya kemarin kan kita walaupun di hari pertama kita itu ke Perpusnas yang notabene bukan lembaga media kan, bukan pemproduksi berita atau sebagainya, tapi kita di hari kedua kan ke TV Parlemen, ke itu kan merupakan lembaga media juga. Syukur-syukur sih ke media-media lain yang memang sudah terkenal gitu kan, kalau bisa harapannya sih tahun depan ke situ gitu, kita lebih banyak media yang memang dapat kita kunjungi agar kita dapat lebih banyak dapat pengalaman sih. Oh gitu ya Kak, ih seru banget ya. Teman-teman kita kemarin tuh kunjungan media ke Jakarta nih. Terus ada beberapa cerita juga dari Kak Fahmi mengenai persiapan yang kemarin diadain tuh emang cukup lama, tapi namanya kendala itu kan nggak bisa kita tebak ya gitu teman-teman. Nah, apa langkah Kak Fahmi, apa langkah kedepannya nih buat setelah terselenggaranya acara kunjungan media ini, langkahnya apa? Harapannya apa lagi buat teman-teman yang udah kunjungan media? Iya. Harapannya sih banyak ya kepada teman-teman yang memang sudah mengikuti kunjungan media ini. Pertama, mereka terbuka gitu, mereka kayak cakrawalanya itu lebih luas lagi, pengetahuan mereka tentang media itu nggak sekedar dalam lingkungan UKM doang di UKM Fatsun, tapi mereka mendapatkan suatu hal baru gitu yang emang nggak didapatkan di kampus tapi didapatkan di dunia yang lain di luar kampus. Itu sih yang paling penting, sehingga dapat membentuk pola pikir mereka gitu loh, bahwa oh media yang bagus tuh kayak gini loh, oh media yang orientasinya sudah ke profit itu kayak gini loh, bahwa mereka punya sistem produksi sendiri, mereka punya cara-cara sendiri. Itu sih yang paling penting sih, dapat berubah pola pikir teman-teman yang di LPM yang sudah ikut, sehingga mereka menjadi lebih terbuka dan perubahan. Oh gitu ya, ini seru banget sih teman-teman. Jadi kunjungan media itu kemarin tuh nggak cuma dapet senang-senang doang, tapi kita punya dapat pengalaman juga tuh ya. Itu sih yang paling Iya, penting. pengalaman. Apalagi kan kita bergerak di bidang jurnalis tuh. Banyak ilmu yang bisa kita dapat di kunjungan media kemarin gitu. Oh iya, terima kasih ya Kak Mami. Kita ke Nuraini. Nuraini, halo. Nuraini, kamu ini perwakilan dari peserta acara kunjungan media kemarin ya? Iya. Jadi kenapa nih apa alasan kamu buat ikutan kunjungan media kemarin tuh? Awalnya sih saya ikut-ikutan aja sih, ikut-ikutan teman saya ya, karena diajak juga. Tapi juga selain itu untuk menambah wawasan saya lagi dalam bidang kejurnalistikan. Oh gitu, iya, alhamdulillah ya dapat ilmu baru ya di kunjungan media kemarin tuh ya. Nah, terus apa aja sih yang dapat kamu ambil dari kunjungan media kemarin? Selain apa ya, selain pembelajarannya juga ya, biar tahu juga gitu tentang jurnalistik, juga kebersamaannya juga makin deket gitu sama sesama angkatan atau sama kating. Oh gitu, jadi udah deket nih sama kating-kating kita sebagai kita sebagai anggota baru. Kita harus mempererat Ya, tali silaturahmi. Iya benar. Nah, pas kunjungan media berlangsung, apa yang kamu rasain? Jadi ada kesulitan apa seneng atau apa gitu? Seneng sih. Senengnya kenapa gitu? Senangnya itu tadi Iya. kita juga bisa senang-senang di sana kan, apalagi yang di DPR itu. Iya. Seru sih. Dapat makan gratis? Dapat dong. Selain itu juga ada sih kesulitannya, kayak dalam penginapan ya. Penginapan juga sempat ada kesulitan. Itu juga tentang ya makan telat, karena ada kendala juga. Oh iya. Kesulitannya nggak banyak sih.
kira itu H-1 pas berangkat juga itu masih belum kepikiran nginep di mana. Kok bisa sih? Ya gitu, kita alhamdulillah dari teman-teman pengurus, teman-teman panitia kan langsung gercep buat nyari tempat yang bisa buat nginep. Akhirnya dapet, kita kan dapet hotel kan yang emang notabene harganya cukup buat 29 orang. Jadi kan ya udah kita ambil gitu. Jadi emang dadak gitu. Mendadak membawa berkah. Iya. Oh iya, buat ini lagi nih apa harapan kamu buat kedepannya, buat kunjungan media yang akan datang? Bisa lebih jauh lagi sih. Jangan ini ya. Kemana Nggak cuma coba? Jakarta. Kemana aja nih? Pengen kemana nih? Siapa tahu Boleh. nanti teman-teman kakak-kakak yang lain bisa nangkung sarannya. Jogja juga boleh. Oh, ke Jogja. Yang ada tempat media yang bisa dikunjungi aja di Hmm. selain Jakarta. Oh, Ke Cirebon. Jangan. mau ke situ. Padahal. Iya, deket juga tuh. Jangan dong. Terlalu kedekatan. Jadinya pengen jalan-jalan sekaligus Belajar. Iya. Iya. Nih kakak-kakak nih, kakak-kakak panitia yang akan datang asik. Ini ada harapan dari peserta untuk kunjungan media tahun depan tuh pengennya agak jauh lagi katanya, pengen lebih lama lagi, pengen lebih apa lagi? Lebih seru. Lebih seru. Lebih seru lagi. Iya. Terus ada ini nggak sih apa kesannya gitu kayak kamu ikutan itu tuh kayak wah nyesel gak sih gitu ikutan kunjungan media tuh, nyesel nggak nggak nyesel Enggak nyesel sih. nggak nyesel seru banget. Enggak lah, nggak nyesel. yang nyesel itu yang nggak ikut ya. Iya. Yang nggak ikut tuh yang malah nyesel. Terus ada pesan nggak sih buat kakak-kakaknya nih yang ada di kunjungan media kemarin? Pesannya ya lebih dimatengin lagi sih. Dia Dia gimana? ya persiapannya biar Kirain dibakar. enggak dong. Kayak biar enggak tiba-tiba nyari tempat. Nah. Tapi semuanya udah disiapin matang-matang. Biar kita tinggal nikmatin doang. Enggak nih kan kamu nanti bakal bakal naik. Masa kamu mau enaknya doang, mau dia tempat disediain doang? Kamu juga harus terlibat, iya enggak? Iya sih. Iya. Mau sih terlibat. Kayaknya seru. Seru. Buat kedepannya diharapkan dari kunjungan media ini nih teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa lebih wah lagi, bisa lebih seru lagi, bisa lebih lama lagi, dan bisa lebih banyak lagi yang ikutnya, nggak cuma 29 orang ini. Benar. Iya. Mungkin pertanyaannya emang udah habis nih karena emang seseru itu ya kunjungan media. Oke, aku pengen tahu nih kak closing statement dari kakak sendiri gitu Buat kunjungan media selanjutnya atau apa gitu. ya closing statement dari kita sendiri sih, semoga ya kunjungan media tetap terlaksana gitu kan, terus lebih matang persiapannya karena kemarin tuh emang cukup berat gitu buat dilaksanain karena emang udah di ujung kepengurusan. Terus juga kita pesan ke teman-teman sih khususnya di LPM untuk pasca kunjungan media itu bisa lebih semangat lah, karena tadi kan kata teman yang sebelah saya kan ya untuk menambah silaturahmi kan, bisa lebih akrab. Sisi lain dari kunjungan media selain kita dapat ilmu kan kita dapat kayak semacam ada ikatan emosional atau chemistry lah ke teman-teman LPM antar angkatan. Itu kan 3 angkatan kan ya, Iya, dari 2020, 2021 sama 2019 kalau nggak salah. Iya, sama 2019. Itu kan jadi kita kayak kapan lagi gitu kan buat ngumpul. Itu sih pesannya yang memang tetap harus dipertahankan lah kebersamaan itu. Nggak sekedar bahannya tuh pas kunjungan media doang, pasca kunjungan media udah nggak bareng lagi. Iya betul. Gitu sih. Oh ya, terima kasih nih Kak Fahmi sama Nuraini atas berbagi pengalamannya, udah ditanya-tanya nih sama saya. Maaf ya kalau misalnya pertanyaannya kurang berkenan atau apa gitu. Nah teman-teman semua, mungkin cukup sekian nih acara POVA kali ini. Mungkin di minggu yang akan datang atau di next episode bisa ketemu lagi sama saya Tina Lestari di acara podcast on Fatsun ini. Nah terima kasih untuk Kak Fahmi sama Nuraini atas waktunya ya, terima kasih ya. Teman-teman semua, sebelum menutup acara podcast on Fatsun kali ini, teman-teman semua bisa nge-follow, bisa nge-subscribe semua
sosial media LPM Fatsun. Ada Twitter, Instagram, sama YouTube-nya. Ikutin ya. Saya Tina Lestari, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!